Sumur yang itu dekat aula atau tower dulu di sana. ada tower. Nah, itu buat WC dulu santri. Akhirnya membeludak santri, Yai matur lagi, bantu saja di dalam. Kalau mampu ya silahkan sambil ngaji. Kalau nggak mampu fokus saja di pembangunan karena santri sekarang membeludak tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi di channel Amsilati Jateng 3 Podcast. Kali ini masih di Muhammad Silatnas. Saya ditemani sesepuh, salah satu sesepuh Dava. Ini ada Ustadz Nandang. Saya kenalnya itu Ustadz Nandang. Kalau nama lengkapnya sinten lah? Nandang Rustaman. Oh iya. Jangan Ustadz. Ustadz Nandang Rustaman. Ini jenengan tuh Sunda nih? Sunda. Dari mana? Banten atau? Sukabumi, Jampang Kulon saya. Sukabumi, Jampang Kulon. Iya. Boleh diceritakan Ustaz, awal mula masuk ke Dava tahun berapa? Kemudian kok bisa masuk ke sini itu info dari siapa? Karena itu menarik sekali mungkin sebagai santri yang awal ya. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin saya tidak akan bisa lebih kronologis, lebih gamblang gitu ya. Setahu saya aja. Ya, setahunnya jenengan aja. Ya, saya itu asli dari Jampang Kulon, Sukabumi. Cuman kronologisnya saya mondok di Ciomas, Babakan Ciomas, Pondokahuru itu, Banten. Awalnya saya mondok ke Jepara itu apa ya? Karena di pondok itu ada tradisi harus harus taat pada guru. Jadi sebetulnya saya tidak bermimpi-mimpi mau ke Darul Falah atau ke Jawa Tengah. Cuman guru saya menceritakan Amsilati itu luar biasa dan heboh lah di luar Jawa Tengah ini. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Di daerah Jawa Barat, terutama di Banten waktu itu. Di Banten. Karena saya pada waktu itu tahun 2003 itu posisi saya ada di Banten. Waktu itu. Ya, 2003 itu guru saya mengarahkan saya untuk ikut dulu ngaji di Darul Falah. Ya, yang sekarang disebut dengan program Amsilati, baca kitab kuning 3 bulan. Itu yang heboh. Itu yang heboh. Karena setahu para santri di santri-santri salaf, untuk bisa membaca kitab kuning dengan lancar itu dengan proses waktu yang lama. Betul. Sampai 4 atau 5 tahun kan seperti Betul itu. Sekali. Ini kalau di Jawa, ya terutama di Bangsri Jepara ini, ada program bagi nalar para santri tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin karena hayal. Ini 3 bulan gitu kan. 3 bulan bisa baca kitab kuning. Ya, bahkan chaos bagi para santri-santri salaf, inilah dunia kan seperti itu. Nah, saya itu terus diutus 15 orang dari Banten. Sebetulnya bukan saya doang, ada 15 orang dari sana. Cuman datang ke sini, ternyata sedahsyat ini gitu. Karena saya di salaf itu ngaji tidak ada skema atau sistem yang sangat padat. Ya. Setelah saya terjun dan masuk mempelajari Amsilati, saya baru menyadari ini bukan laduni kata saya. Karena apa? Karena ya sepadat ini siapapun pasti bisa. Sistem seperti ini pasti bisa. Karena di sini programnya kan dulu 7 jilid ya. 7 jilid, 2 hari sekali harus tes. Itu. Waktu saya 7 jilid itu. 7 jilid. 7 jilid, belum 5 jilid seperti sekarang gitu kan. Ya. 1 jam bertemu dengan guru. 1 jam kita fokus ngapalin. Tidak boleh santai-santai, tidak boleh. Tim keamanan mengawasi terus kan seperti itu. Kalau dengan sistem seperti itu, dengan daya nalar saya pasti cepat.
Bisa lah. Pasti cepat bisa. Hmm. Karena kenapa sampai 4 sampai 5 tahun? Ya karena di salap ya mohon maaf saya bagi santri salap ya bukan saya mengatakan atau mengklaim bahwasannya santai-santai bukan. Nah, Cuman tidak apa ya programnya yang berbeda. Ini yang unik di Amsilati. oke. Ya itu eh, ya Fokusnya itu lah ya. kefokusannya itu. Kefokusan Amsilati dengan jam KBM yang padat di Ya sini. padat. Terus saya juga kaget Hmm. karena di sana saya ya orang nyantai. Ya. Ketika dihadapkan dengan tradisi pendidikan di sini sepadat ini saya kaget. Gitu kan. Saya kaget. Bahkan teman-teman yang 14. dari yang 14 tadi dari Banten seangkatan saya 1 bulan itu udah pada pulang kembali karena kaget dengan apa itu sistem dan tradisi yang seperti ini. Tambah lagi cuaca yang berbeda, suhu udara yang berbeda. Panas di ya? sini panas, di sana kan Di sana dingin ya. Dingin di Gunung Karang itu kan. Berarti itu yang teman-teman jenengan terus sebulan kembali. Udah pada pulang, tinggal saya sendirian. Gitu. Juga mengejar target 3 bulan kan? Ya. 3 bulan. Nah, saya ternyata dari 3 bulan itu saya bingung. Bingung, Samsilati juga belum selesai. Ya. Sedangkan dari sana saya pengen bawa hasil lah. Karena tidak ingin sia-sia saya keluar Jawa Barat gitu kan, keluar provinsi lah. Tidak ada yang sama sekali tidak bisa dibawa. Sekalipun waktu itu saya sendiri menyadari bahwasanya dengan situasi kondisi cuaca yang ada di sini, tradisi yang berbeda sangat berat bagi saya. Sangat berat, tapi saya berusaha untuk bisa. Karena pada saat itu 3 bulan belum ada yang dikenal di sini. Itu yang apa? Belum ada yang dikenal, belum akrab gitu. Belum akrab dengan para ustadz, dengan teman, terus dihadapkan dengan liburan karena itu hari yang fitri waktu itu. Liburan. Nah, itu bentuk liburan. Akhirnya saya memutuskan, ulah nggak pulang saya. Oh, berarti kalau teman-teman itu sebelum itu fitri itu sudah pulang. Sudah pada pulang. Dengan pas ya udahlah pentok Idul Fitri juga ini program belum selesai. Dengan memutuskan tetap di sini. Nah, dengan keadaan ditambah lagi dengan keadaan anggaran yang habis. Untuk kembali ke sananya untuk kembali ke sana. Akhirnya sesuai dengan saya nyantai aja di pondok walaupun sendirian. Pada saat itu ada teman dari Bandung Harjo. Bandung Harjo itu daerah mana? Daerah Keling. Oh ya. Nah, itu Kang Abdul Rojak. Terus beliau bersikukuh mengajak saya untuk ikut ke rumahnya. Karena di sini mau makan dari mana kamu? Seperti itu. Karena nggak ada biaya ya. Ya, akhirnya diajak ke sana selama sampai selesai Idul Fitri dan kembali masuk lagi ngaji di sini. Oke, menarik sekali ini untuk secara Ustadz Nandang bisa di sini kemudian ya memutuskan untuk melanjutkan meskipun teman-temannya udah pada pulang. Terus itu kalau zaman saat itu sekitar ada berapa itu santri sekitar 100 sudah ada ya? Udah ada sekitar 100 ya? Karena prosesnya pada saat saya kesini itu proses pembangunan aula itu. Proses pembangunan aula baru gali Fondasi. Gali fondasi. Sakaraya. Karena guru saya itu yang 1 jilid 4 itu Ustadz Subaweh. Ya. Itu saya suka perhatikan ya. Dengan perjuangan beliau mengajar dan bekerja. Pecinya itu yang unik. Ya. Waktu bekerja, pecinya dibalik. Pecinya kan putih. Ya. Kan ada bel ya, bel ngaji. Dia berhenti bekerja. Kan apa itu kena tanah itu. Tanah ya sampai kotor lah. Terus dibalik. Terus ngajar saya dengan teman-teman itu. Seperti Ustadz Subaweh itu. Ya. Berarti itu sudah angkatannya yang Ustadz Ridwan itu sudah wisuda ya? Udah wisuda dan udah jadi Ustadz. Udah ngajar santri ya? Ya salah satunya saya itu di Ampus sama Ustadz Sahal. Jilid 1 ya. Terus jilid 2-nya? Jilid 2-nya Ustadz Nuruddin. Siapa itu?
Itu Bukan lah. Kalau bukan. Ustadz Nuruddin setelahnya. Ya, Ustadz Nuruddin waktu itu belum wisuda. Belum wisuda ya. Sama, cuman udah hampir selesai beliau itu. Terus siapa itu? Jilid 3. Soim jilid 2, Ustadz Soim. Gitu. Jilid 3. Terus jilid 3-nya Ustadz Sodikin. Jilid 4 4-nya Ustadz Subawe. Itu. Jilid 5. Jilid 5-nya kalau nggak salah Ustadz Badrus ya. Ustadz Badrus. Ustadz Badrus kalau nggak salah. Praktek tahu Sonef. Praktek waktu itu Abah. Abah ya. Abah langsung waktu itu. Apakah kalian atau teman-teman ini menangi praktek langsung diajar oleh Mbah Yai? Nah, ini Ustadz Nandang pernah menangi karena memang angkatan awal itu Abah Yai masih ngajar di praktek gitu. Iya. Termasuk saya itu menangi atau enggak ya? Kayaknya sudah enggak. Jadi luar biasa sekali ya. Dulu tuh Abah Yai memang masih ngajar di praktek nih. Oke, menarik sekali ini. Ya. Kemudian setelah itu jenengan itu ya, aktifnya di dalam ya? Iya, karena waktu saat di Bandung Harjo tadi ya, nanya bapaknya Abdul Rojak itu kan kiai di sana. Ini kamu gimana biaya itu ini? Ya itu jadi permasalahan Yai. Tapi saya pengen bertahan. Ya. Karena saya belum selesai kata saya seperti itu. Udah begini aja, ntar matur ke Yai. Kamu tetap bisa ngaji di sini, tapi tebusannya bisa di sini tuh bagaimana? Nah, terus setelah selesai Idul Fitri, masuk lagi KBM di Darul Falah, saya matur ke Yai. Terus saya sampaikan kronologi saya dari awal sampai akhir. Kata Yai begini aja Kang, silahkan, tapi kamu harus bikin sumur di belakang itu. Waktu itu buat WC. Sumur yang itu dekat aula atau tower dulu di sana. Ada tower. Nah, itu buat WC dulu santri. Akhirnya membeludak santri, Yai matur lagi. Bantu saja di dalam. Kalau mampu ya silahkan sambil ngaji. Kalau nggak mampu fokus saja di pembangunan karena santri sekarang membeludak tidak punya tempat. Itu mulai 2004 itu kayaknya. Ya, mulai 2004. Mungkin kalau sebelum itu ya pas jenengan itu kalau sepil sehariah berapa? Kalau saya 2004 itu 150.000 per bulan. Kalau jenengan mungkin masih 90 atau berapa? Kemungkinan seperti itu, saya lupa kok. Masih di bawah 100 kayaknya. Di bawah 100. Karena itu kalau 2004 itu saya masuk sudah 150.000. Kalau sekarang kan sudah 850 ya. Oke, jadi menarik sekali teman-teman. Jadi Ustadz Nandang ini karena tadi keterbatasan biaya, kemudian akhirnya untuk memutuskan tetap di sini, tapi istilahnya ikut dalam lah ya. Iya. Dan ternyata kok betah di sini. Jenengan berarti keluar tahun berapa nih Ustadz? 2011 ya. 2011 ya. Iya, 2011. Tapi masih ada di sini. Walaupun 2011 saya udah di luar. Ya. Saya mencari tantangan baru kata saya. Sebetulnya Yai tidak boleh waktu itu. Udah ikut di sini aja. Karena persaingan di dalam bekerja di luar itu sangat ketat, Kang. Terus saya gurau sama Yai karena saya ya murid yang katakanlah yang pingin ngelunjak gitu. Pingin cari zona yang nggak nyaman. Iya, itu tantangan. Karena waktu di sini saya selalu dikasih tantangan-tantangan sama Yai untuk dipecahkan gitu. Saya dilatih secara tidak langsung. Dulu itu setelah dari bangunan dengan beberapa proses di bangunan sampai bisa sedikit-sedikit lah tahapan-tahapan pendidikan di bangunan, terus Yai dipindahkan ke saya. Kang, udah di bangunannya sekarang pindah ke kebersihan. Nah, di kebersihan saya harus membawahi beberapa anak kebersihan untuk kebersihan ini bisa sukses dan sebagainya. Dan alhamdulillah mungkin Yaitu udah melihat saya mampu di situ. Akhirnya saya dipindahkan lagi ke kepengurusan. Ya. Dari kepengurusan bahkan dari kepengurusan diarahkan lagi ke keamanan inti. Waktu itu saya harus menilai semua, bahkan ustadz-ustadz harus dinilai seperti itu. Dipindahkan, terus saya dikasih wewenang lagi jadi memimpin tim Densus 88 waktu itu. Ya, saya bikin tim, terus terakhir saya diarahkan ke keamanan dengan mengangkat security di Darul Falah.
ya cukup unik. Dari beberapa proses itu saya mengenyam beberapa keilmuan secara tidak langsung, dan saya tidak tahu menahu arah Abah itu mengarahkan saya kemana gitu, tidak tahu. Tapi sekarang setelah saya di lapangan gitu, kembali ke rumah, sangat terasa sekali dengan proses tahapan-tahapan tersebut, pendidikan tahapan-tahapan seperti tersebut. Oke, mantap. Itu. Dan sekarang ini Sob Tendang sudah kembali di rumah ya. Alhamdulillah bisa kembali. Saya kira mau dapat orang sini. Iya. Oke, mungkin cukup saja. Siap, siap. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan lain waktu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Amsilati Jateng 3. Doakan kami supaya bisa semangat untuk membuat konten-konten yang menarik yang ada kaitannya dengan Amsilati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.